Ria Agustina, pemilik klinik kecantikan ternama Ria Beauty, tengah menjadi sorotan publik setelah diamankan oleh pihak kepolisian. Ia diduga menjalankan praktik ilegal di kliniknya yang berpotensi membahayakan kesehatan para pasien. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya prosedur kecantikan tanpa izin resmi yang dilakukan di tempat tersebut. Pada Selasa 24 Desember, kuasa hukum Ria Agustina Tommy Triyunanto mendatangi Polda untuk mengajukan peninjauan ulang berita acara pemeriksaan atau BAP. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencari kejelasan atas tuduhan yang diarahkan kepada kliennya. Selain itu, Tommy juga berharap adanya keringanan hukuman, termasuk kemungkinan penangguhan penahanan bagi Ria Agustina. Mengingat beberapa aspek yang dianggap meringankan, seperti statusnya sebagai tulang punggung keluarga dan kontribusinya terhadap masyarakat melalui lapangan pekerjaan di klinik tersebut. Ya, tentunya saya selaku kuasa hukumnya Ria Agustina akan mengawal kasus ini dan melihat bagaimana proses BAP-nya Ria Agustina, apakah nanti kan apabila ini kasus ini bisa ataupun lanjut ke tingkat selanjutnya, tentunya kita sudah sesuai dengan fakta sesuai dengan fakta yang ada, dan kita akan melihat sejauh mana keterkaitan atau keterlibatan bahkan pasal-pasal yang disangkakan oleh Ria ini apakah sudah cukup artinya sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Ya, kalau dari sisi pelanggaran ataupun dasar-dasar pelanggaran yang dilakukan Ria, tentunya di sini memang Ria ini mengakui atas apa yang sudah dilakukan, mengakui memang ada kesalahan terhadap dia melakukannya di hotel. Tapi kan di sini kita lihat kepada apakah seorang Ria Beauty ini atau Ria Agustina ini harus dilakukan penahanan, kan itu. Kenapa enggak ini adalah sanksi administratif? Karena mungkin dia juga tidak melakukan hal yang sifatnya juga merugikan orang dan juga tidak melukai ataupun tidak membuat cacat orang dan tidak ada korban di sini. Poin yang terpenting adalah apakah harus ditahan, kan seperti itu. Nah, kita akan meminta permohonan kepada pihak kepolisian dalam hal ini. Kita bermohon, kita melihat bahwa apa yang dilakukan Ria ini, orang-orang yang sudah dilakukan perawatan, mohon dipanggil, diminta keterangan, dan juga dokter-dokter, itu juga bisa dijadikan satu bahan pertimbangan kepada polisi, karena polisi juga akan melihat di sini apakah Ria Beauty ini wajib untuk bisa ditahan lebih lama ataukah harus dibebaskan, kan seperti itu. Ini kan secara objektif menilainya semua, karena memang bersalah, tapi ini seorang salah ini kan harus dibina gitu kan, karena Ria Beauty ini bukan seorang orang yang harus ditahan dan diadili seperti itu. Seharusnya kan seperti itu seharusnya, tapi kan kita bermohon nih, karena ini kan sekarang sudah ditahan kan gitu. Jadi semoga ini menjadi menjadi poin yang penting dan menjadi bahan pertimbangan khususnya Bapak Kapolda Metro Jaya. Semoga bisa melihat ini secara objektif, karena ini tidak ada korban atas Ria Agustina ini dan tidak ada korban cacat ataupun permanen ataupun apa yang dia lakukan. Kemarin saya sudah melayangkan memberikan surat permohonan penangguhan penahanan tentunya ke pihak kepolisian dan pihak Kasubdit, dan akan diteruskan ke Pak Direktur. Semoga surat ini menjadi pertimbangan dan bisa dijadikan satu momentum yang baik, karena ini di sini udah akhir tahun dan Ria juga bermohon juga agar bisa ditangguhkan karena dia juga tulang punggung keluarga kan. Dan kita semua berdoa lah, karena memang apa yang dia lakukan ini benar-benar sesuai dengan keahlian dia sebagai perawat, dan dia melakukan itu berdasarkan adanya sertifikasi yang dia punya, yaitu sertifikasi kecantikan, salon dan perawatan muka, dan semua itu yang dia lakukan juga sebatas memang bukan dokter. Dia tidak pernah mengatasnamakan dia dokter
Dia ini benar-benar perawatan muka atau dermaroller. Setelah melakukan peninjauan terhadap berita acara pemeriksaan atau BAP, Tommy Triyunanto menyatakan bahwa mereka merasa optimis atas perkembangan kasus kliennya. Dalam pernyataan resmi yang disampaikannya, ia menyebut jika permohonan menghadirkan saksi-saksi tambahan dikabulkan oleh pihak kepolisian. Langkah selanjutnya adalah mengajukan penangguhan penahanan bagi Ria Agustina. Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dalam proses hukum ini, ibu dan suami Ria telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamin. Tommy juga menekankan bahwa Ria memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan tidak berpotensi melarikan diri. Akhirnya surat permohonan untuk minta salinan BAP dan permohonan untuk meminta dipanggilnya saksi ya untuk bisa meringankan Ria tentunya sudah diterima ya di penyidik, dan semoga semua bisa berjalan lancar. Kita berdoa proses hukumnya Ria sampai saat ini tetap kita sama-sama mengawal ya kasus ini ya, semoga cepat selesai dan Ria bisa cepat-cepat dibebaskan ya. Tadi saya sempat ke dalam nih, baru selesai jenguk Ria Agustina, dan kita sempat komunikasi dan Ria memohon kepada pihak kepolisian dalam hal ini bisa mengabulkan ya permohonan penangguhan penahanan ya yang kita sudah layangkan, sudah saya kirim ke Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Pak Wira Satya ya, Kombes Pol Wira Satya. Semoga bisa dikabulkan penangguhannya ya, karena seorang Ria ini memang sangat amat menjadi tulang punggung keluarga ya, dan ini anaknya juga masih kecil sekali, kasihan lihatnya dan sakit saat ini masih sakit anaknya, yang kita melihat di sini ibunya juga ya sangat amat ini ya terpukul sekali dengan kejadian ini. Yang kita mohon agar bisa dilakukan penangguhan secepatnya seperti itu. Ya, kalau penangguhan penahanan tentunya saya sudah sampaikan juga ke Ria bahwa yang dinamakan penangguhan penahanan itu kan harus ada jaminan ya, baik itu secara administratif maupun secara orang yang menjamin ya kan. Nah, Ria pun sanggup dan dia menyanggupi itu untuk bisa sebagai penjaminnya adalah suaminya, bahkan ibunya, ibu kandungnya pun bersedia juga untuk menjadi penjamin kalau Ria kabur. Jadi saya yakin dan meyakinkan kepada penyidik tentunya Polda Metro Jaya unit Renata ini yang menangani kasus Ria Agustina ini bisa secara objektif ya bisa mengabulkan ini gitu kan, karena kasihan nih dengan keadaan Ria saat ini seperti itu. Ya, kasus ini kan menjadi perhatian publik juga, dan Ria juga sudah mengakui atas kesalahannya, dan ini menjadi pelajaran yang paling berharga buat Ria juga. Tapi memang kalau kita bicara salahnya, memang ya ini apakah patut juga seorang Ria Agustina ya, seorang dermaroller secara tradisional ya, satu-satunya di Indonesia yang melakukan ini, karena memang ini juga dia ada dia ikut pelatihan ya, dan itu dokternya juga saya minta agar bisa juga jadikan saksi bahwa ini sebenarnya bukan perawatan yang sifatnya dalam rusak ya, tapi ini mengobati. Nah, ini menjadi satu poin ya yang harus kita juga bisa lihat di mana letak posisi kasus ini, sehingga kasus ini bisa cepat selesai dan bisa juga kita mengawal ya kasus ini, apakah terhadap pasal-pasal yang disangkakan Ria ini, semua ini bisa kita buktikan, apakah fakta ini terhadap barang buktinya juga bisa nanti kita bisa lihat sama-sama, kita sama mengawal. Semoga masalah Ria Agustina ini cepat selesai, semoga kesalahan ini menjadi pelajaran juga.